Indonesia terdiri dari 81% kabupaten dan 19% kota. Itu artinya, wilayah Indonesia didominasi oleh pedesaan. Sehingga, wajar jika pembangunan digeser ke kabupaten, sebab kabupaten harus memulai pembangunan nyaris dari nol. Mereka masih berjuang untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan, listrik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Namun yang perlu diingat, membangun dan memajukan kabupaten bukan untuk mengubahnya menjadi kota. Sebab, kabupaten yang wilayahnya didominasi oleh pedesaan punya karakter dan akar budaya yang berbeda. Mengubahnya menjadi kota hanya akan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang tercerabut dari akar budayanya. Membangun kabupaten dengan kearifan budaya memungkinkan kemajuan dan pemeliharaan alam berjalan bersamaan. Inilah yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta sejak dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Membangun kabupaten dengan kearifan budaya Sunda. Masyarakat Sunda selama ini dikenal sebagai masyarakat yang terbuka dan dekat dengan alam. Hal ini terjadi karena masyarakat Sunda memegang 4 pilar. Opat Kalima Pacek atau Papat Kalima Tunggal, yaitu entitas tanah, air, udara, dan matahari, yang intinya adalah keselarasan dengan alam. Untuk itu, pendidikan di Purwakarta mengedepankan program pendidikan berkarakter, pendidikan yang menjadikan budaya sebagai kekuatan. Salah satunya dengan mewajibkan pakaian khas Sunda, seperti pangsi kampret dan kebaya samping jangkung, sebagai salah satu seragam sekolah. Di luar tampilan fisik, anak-anak sekolah juga diwajibkan belajar bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, sebagai upaya menumbuhkan kedekatan mereka dengan alam sambil memupuk kemandirian. Dari sanalah imajinasi dan keluhuran budi anak-anak Purwakarta ditempa. Tak hanya di bidang pendidikan, ruang publik juga ikut diperbarui. Contohnya, Taman Citra Resmi dan kawasan Situ Bulet. Kawasan yang kini dikenal sebagai Taman Sri Baduga dulunya merupakan sarang prostitusi. Taman Sri Baduga kini ditanami berbagai tanaman hias, dilengkapi dengan jogging track, dan disempurnakan dengan atraksi air mancur termegah se-Asia Tenggara. Purwakarta juga mencanangkan pertanian organik dan desa produktif. Pertanian tetap dibuat organik agar masyarakat mampu lepas dari ketergantungan pestisida, menghasilkan produk berkualitas organik yang saat ini lebih dihargai, dan menjaga keaslian bentuk desa agar nantinya bisa menjadi objek wisata tradisional. Semuanya ditopang dengan perbaikan akses, bahkan sampai ke desa-desa terisolir diperbaiki. Ada satu hal yang unik, Purwakarta punya gempungan. Gempungan hampir mirip dengan blusukan. Gempungan dilakukan untuk menggali aspirasi dan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Dalam gempungan, pemimpin juga ikut menghibur masyarakat dengan musik dan tari tradisional. Selain itu, dalam gempungan dilakukan juga berbagai pelayanan dasar masyarakat seperti pembuatan KTP, KK, pengobatan gratis, sunatan massal, serta penyuluhan pertanian dan peternakan. Semua itu tidak akan lengkap tanpa filosofi kepemimpinan yang kuat. Filosofi ini disimbolkan dengan pendopo dan Balai Nagri Purwakarta yang dibuat terbuka untuk umum. Hal ini menyimbolkan filosofi kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang dekat dan tidak berjarak dengan masyarakat. Purwakarta memberikan kita gambaran bahwa kabupaten sebenarnya memiliki kemampuan untuk maju, bahkan dapat membantu kota keluar dari jebakan kemajuannya. Kabupaten dapat menyediakan pangan dan pasokan air berkualitas. Kabupaten juga dapat mengatasi kelangkaan pasokan bahan-bahan pokok akibat macetnya distribusi di perkotaan. Itu semua bisa terjadi jika kota dan kabupaten mau bekerja sama. Tetapi, kadang ego kewilayahan membuat kita ingin maju sendiri-sendiri. Padahal, kita ini adalah kepingan-kepingan kecil yang menyusun sebuah bangsa, dan bangsa itu bernama